wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. halo teman-teman Ngobras. Selamat datang di podcast pertama kami, Ngobras, ngobrol bareng CASN Muda. Wawasan kebangsaan, bangga jadi anak bangsa. Oke, hari ini kita akan ngobrolin topik yang wajib banget dipahami sebagai generasi muda. Nah, apalagi kita para CASN muda nih. Untuk topiknya sendiri, sesuai tema yang kita sudah diberikan nih, visualisasi bangsa yang bisa menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, guys. Oke, bareng saya, hostnya Rahma. Tentunya saya nggak sendiri, teman-teman. Saya punya 4 narasumber nih, yang tentunya hebat-hebat, yang mungkin punya eh, pengalaman dari kemarin sebelum CASN. Oke, yang punya sudut pandang tentang materis dari mereka sendiri. So, siap-siap teman-teman, kita bakal bahas mulai dari wawasan kebangsaan sampai peran SN di era digital saat ini. Oke, teman-teman ngobras nih, mungkin sebelum membahas materi lebih lanjut, mungkin sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin lebih baiknya kita kenalan dulu kali ya sama 4 pemateri kita. Oke, yang pertama siapa nih yang akan bawain materi satu? Oh, kakak siapa? Oh iya, perkenalkan Kak Hardianti, teman-teman semua. Oke. Nama saya Muhammad Ja'far Al-Farid, biasa dipanggil Farid. Halo Kak Jafar. Halo. Saya dari BKN Regional 6 Medan. Iya, halo, halo semuanya. Nah, kebetulan saya melamar di Teknisi Sarana dan Prasarana, Kak, gitu ya. Siap-siap. Mas teknisi Sarpras ya. Iya, Oke, nextnya siapa nih? ini sama dengan Kak Rahma juga ya, Betul. Teknisi Sarpras juga ya. Kebetulan aku juga teknisi Sarpras, teman-teman. Oke, yang kedua siapa nih yang akan bahas materi kedua? Kakak siapa? Halo, Boleh perkenalan namaku dulu. Nisa Nur Latifah dari Halo BKN Kak 3 Nisa. Bandung. Salam Saya kenal Kak ini Risa. informasinya analis pengelolaan keuangan APBN, ahli pertama. Oke, Oke, bahas soal anggaran ya ini. betul. Nextnya siapa nih? Kakak siapa yang ini yang bahas materi ketiga? Ya, halo penonton Obras, ngobrol bareng CSI Muda. Nama Halo saya Muhammad Fikri Fadila. kakak. Iya, nama saya Muhammad Fikri Fadila, penempatan di Kanrek 3, BKN Bandung. Jabatan saya penata kelola teknologi sistem informasi. Seperti itu. Ih, siap-siap. Nah, yang terakhir siapa nih kakak siapa? Ayo. Halo semuanya. Halo. Halo, Ya, perkenalkan, saya Rozi Insan dari salam kenal Mas PT Rozi. BKN Lampung. Ya, Oke, bisa PTBK. dipanggil Kak Rozi ya. Siap, Kak Rozi. Ya, Halo, Kak di Rozi. UPT BKN Lampung jabatannya sebagai PKSTI, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Salam kenal. Salam kenal. Salam Oke. Salam kenal. kenal. Jadi itu tadi ya teman-teman ngobras para pemateri kita yang luar biasa yang tentunya dari background formasi dan jabatan yang beda-beda. Oke, sebelum kita mulai nih, coba deh sebelum kita mulai masuk ke materi inti, mungkin kita bisa renungkan dulu, apa sih arti menjadi warga negara Indonesia buat kita, buat kalian semua? Apakah menjadi warga negara Indonesia itu cuma sekedar eh, status di KTP atau mungkin hanya tanggung jawab yang lebih besar karena jadi seorang warga Indonesia? Nah, sebelum kita daripada kita pusing-pusing mikirin itu, yuk kita dengerin mungkin penjelasan wawasan kebangsaan dari pemateri satu, Kak Jafar. Mungkin bisa Ya, dimulai. oke Kak Rahma. Semuanya saya memulai dengan wawasan kebangsaan. Jadi karena kita kemarin udah melewatin tuh ya yang ujian SKB ya. Nah, SKD, iya SKB betul. ya. Di situ kan Heeh. ada tuh wawasan kebangsaan kan. Jadi menurut saya pribadi yang namanya wawasan kebangsaan itu di dalam kita bernegara sebagai warga negara yang baik
kita memegang teguh prinsip yang pertama tuh landasan negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kita disatukan juga dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang kita pegang dan kita junjung tinggi. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mentaati peraturan kita, peraturan yang ditentukan oleh pendahulu pendiri-pendiri bangsa kita yang disatukan lewat Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, Oke. dengan masa kita yang sekarang itu ya, generasi Z atau milenial, kalau saya masuknya ke milenial, jadi eh, apa yang kita lakukan itu, apalagi dengan tupoksi kita sebagai sekarang itu CPNS, sebagai pelayan publik, kita tuh harus memberikan contoh yang baik dengan lingkungan, terus juga kita juga harus tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax misalnya seperti itu. Nah, terus juga yang memiliki wawasan kebangsaan membuat kita menghargai perbedaan tadi, perbedaan toleran dan tidak mudah terpecah belah. Seperti kita juga di dalam forum ini ada dari mungkin dari macam-macam regional, PT ya, seperti saya dari Medan, terus ada eh, Bang Rozi, Kak Rozi tadi dari Lampung ya, dan teman-teman lain. Mungkin itu yang sangat penting bagi kita sebagai ASN karena kita juga adalah bukan pelayan publik tapi juga penguat persatuan. Nah, di NKRI ini gitu, Kak Rahma. Jadi gitu ya, teman-teman. Makasih ya Kak Jafar atas Ya, penjelasannya. sama-sama Kita Kak Rahma. jadi paham nih wawasan kebangsaan itu apa sih. Ternyata wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita yang mengutamakan persatuan dan nilai-nilai dasar negara sebagai ASN. Dimana sebagai ASN negara, ASN sendiri kita dituntut untuk jadi penguat ya, dan menjadi pemersatu bangsa, teman-teman. Iya, benar sekali Kak Nah, Rahma. makasih ya Kak Jafar. Oke, Ya, sekarang kita next lagi nih ke pemateri kedua, Kak Nisa. Tapi sebelum Kak Nisa mulai materi, mungkin eh saya mau ngajak kalian teman-teman semua mikir. Kalau dengar kata bela negara, apa sih yang langsung kita pikirkan? Apakah bela negara yang terlintas di pikiran kita itu perangkah, ataukah bela negara itu senjata, atau justru kerja jujur dan disiplin? Nah, langsung aja nih Kanisa, kita simak penjelasannya terkait nilai-nilai bela negara. Oke, nih Kanisa, Ya, diperhatikan ya. ya. Bela negara itu luas ya. Kalau di ASN kami tuh diajarkan 5 nilai dasar. Nah, itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, yang meliputi ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, lalu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat ada rela berkorban untuk berbangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, terus kalau misalnya ini ya, ini tuh relevan ya kalau bela negara di dunia digital sekarang kan lagi era digital ya. Oh, Jadi betul Kanisa. eh, kita kita tuh harus menjaga ruang publik tetap sehat, menyebarkan informasi yang valid, mengedukasi orang terdekat dan tidak ikut menyebarkan narasi yang memecah belah. Dan ini sangat relevan karena saat ini media sosial jadi ladang perang opini. Kita bisa memilih menjadi bagian dari solusi atau justru ikut dalam arus bazar yang merusak. Kadang sekedar tidak menyebarkan hoax pun sudah berbentuk bela negara itu. Jadi ya itu salah satu bentuk bela negara sih saya sekarang di era digital kan jadi kita tidak mudah termakan hoax gitu ya sama pintar Benar. dalam bermedia sosial sih gitu. Setuju. Aku juga setuju nih sama Kanisa. Nah, jadi dari paparan Kanisa, ternyata bela negara itu luas banget ya teman-teman. Nggak harus angkat senjata, cinta tanah air, disiplin, terus bahkan sekecil kayak seperti membuang sampah pada tempatnya pun itu bagian dari bela negara ya, Kanisa. Ya Nah, betul. ya jadi gitu guys tentang bela negara. Nah, untuk pemateri ketiga nih, kita akan bahas terkait ASN sebagai perekat bangsa, teman-teman. Nah, menurut kalian, menurut teman-teman semua, apakah ASN itu cuma kerja kantoran kah? Atau punya peran lebih besar kah dalam masyarakat? Nah, mari kita dengar nih pembahasan menarik terkait ASN sebagai perekat bangsa dari Kak siapa ini? Kak Fikri ya? Ayo Kak Fikri, Iya, dipersilahkan. betul.
Terima kasih, Mbak Hardianti. ASN itu bukan hanya sebuah profesi. ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. ASN adalah roda penggerak pemerintahan negara Indonesia. Dan di era digital ini, tantangannya adalah bagaimana teknologi bisa menyatukan masyarakat, bukan justru memecah belah. ASN harus bisa menjadi agen pemersatu dengan memberi pelayanan publik yang transparan, efisiensi, dan tentunya adalah inklusif. Kita harus menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, dan netralitas. Jika ASN bisa mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, maka rakyat akan semakin percaya kepada kinerja negara. Nah, ASN juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh untuk menjaga integritas bangsa. Dan dalam era digital ini, harus informasi sangat cepat. Dan sayangnya, tidak semua informasi itu bermanfaat atau benar. ASN harus dapat mencari informasi yang beredar, dan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Intinya adalah menjaga integritas bangsa, menjadi konten yang bisa memecah belah dan tidak diskriminasi. Itu, Mbak Oke, Hardianti. teman-teman, jadi gitu ya Kak Fikri. Ternyata ASN itu punya peran yang banyak banget, guys. Kita bukan cuma pelayan publik, tapi juga wajah negara ya, yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat lewat netralitas tentunya dan kejujuran. Baik. Nah, ini kita udah sampai di materi terakhirnya, teman-teman. Nggak terasa. Sekarang kita akan bahas tentang yang pastinya lekat banget sama kita semua di era sekarang. Pernah nggak kalian posting hal positif mungkin tentang Indonesia? Atau malah dengan menggunakan sosmed kalian ikut-ikutan nyebar hoax? Nah, dari materi ini kita akan simak bareng teman-teman dengan Kak Rozi tentunya untuk akan bahas materi visualisasi bangsa di era digital. Oke Kak Rozi, gimana? Baik semuanya. Sebenarnya kita saling kesinambungan ya dari beberapa Ya, tadi betul. semuanya kan dari materi bela negara, wawasan kebangsaan. Nah, itu nanti endingnya tuh kita ya ada kesinambungan dengan digital lah. Kita sadar gitu loh. Kesadaran akan bangga, kita menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya. Baik itu wawasan kebangsaan, kita memamerkan budaya-budaya kita, baik itu melalui YouTube ya, kita streaming itu terkait budaya tentang Indonesia itu bagaimana, terus juga ya macam-macam lah pokoknya ya, baik itu makanan juga banyak sih sebenarnya budaya Indonesia itu, konten YouTube, terus juga kita bisa juga buat fitur di IG tuh kayaknya ada platform tuh kita buat apa sih namanya, kayak di IG itu ya kita buat, terus juga eh banyak sih sebenarnya kita bisa lakukan gitu. Kita juga bisa sharing lewat Canva. Pokoknya tidak terbatas lah terkait digital pokoknya. Terkait digital ini sangat luas sekali untuk kita memamerkan. Ya walaupun eh banyak ya kendalanya, pasti ada kendalanya pasti. Mungkin internet gitu ya. Ya bisa solusinya internet, kita bisa mencari literasi digital yang lain gitu. Melalui konten-konten yang ya bisa disebarkan, bisa juga tantangannya dominannya budaya asing. Nah, itu pasti ya kita ya budaya asing, hoax ya, berita-berita yang tidak benar lah pokoknya. Ya intinya tetap semangat, tetap berkarya agar kita bisa ya banggalah kepada bangsa Indonesia ini ya, tetap kuat lah. Sip. Oke Kak Rozi, jadi gitu ya, lebih bijak lagi ya intinya menggunakan sosial media. Ah. Oke teman-teman ngobras, jadi itu tadi ya pembahasan dari 4 pemateri kita. Nah dari pemateri yang udah dibahas, dari materi yang udah dibahas nih sama pemateri, eh, aku bisa ambil kesimpulan nih. Jadi eh, wawasan kebangsaan sendiri itu eh,
ada nilai-nilai bela negara, peran ASN, sampai dunia digital yang kita bahas tadi, semua punya benang merahnya tersendiri, teman-teman. Eh, di mana dari itu semua dapat membangun bangsa dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman, ngobras semua. Ya, setuju Kak Rahma. Gimana pemateri? Kayak mungkin kita akan lanjut di podcast part 2 lagi nih kalau ada kesempatannya. Boleh. Terima kasih buat teman-teman pemateri yang udah berbagi, yang luar biasa, berbagi sharing ilmunya. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan bosan-bosan dengar podcast Ngobras. Ini part 1 ya, teman-teman. Jangan lupa jadi CASN itu bukan cuma status, teman-teman, tapi tentang tanggung jawab dan pengabdian. Sampai jumpa di episode Ngobras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Kak Rahma. Semangat Terima untuk semua kasih. teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata.